Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channelnya Kang Aduk 989 Official. Kita podcast lagi. Kali ini kedatangan tamu kehormatan. Tamu kehormatannya salah satu yang ngajarin juga mengenai editing ya. Boleh dikenalin namanya siapa, Bos? Oke, nama saya Gunadi Wijaya. Apa ya? Kalau bilang tadi yang ngajarin enggak sih. Iya dong, ngajarin. Karena saya juga nggak terlalu jago gitu kalau buat ngedit. Ya, Dia mah suka ngerendang orangnya buat. nggak ada yang. Sebenarnya sih ini collab pertama kali ya. Collab Iya. pertama kali seumur hidup. Ah. Saya YouTube dari tahun 2018 mungkin. Nah, Walaupun tidak naik-naik subscribernya gitu. Sekarang pertama kali diajak berkonten collab gitu sama ini. mungkin teman-teman Senior pengen saya. tahu Gugun ini channelnya mengenai apa sih, kontennya mengenai apa? Oke, iya saya juga punya channel ya namanya Gunadi Wijaya. Nanti kalau Iya. search di YouTube pasti paling atas. Asik. Nanti Kenapa kita paling- tulis di sini lah, nanti kita tulis di sini. Kenapa paling atas? Karena cuman dari ribuan Gunadi Wijaya yang ada mungkin ya, cuman saya mungkin yang paling produktif di YouTube. Jadi di channel saya tuh ngebahas tentang apa yang pengen saya bahas aja sih. Oh gitu, jadi masih random lah ya. Mungkin masih liar, masih tidak tersegmen. Jadi kalau pengen buat apa ya udah aja buat gitu. Iya benar. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi juga, kalau kita terlalu dengar opini itu boleh ya. Iya. Dengar opini itu boleh, Boleh banget. cuman kalau kita misalnya terlalu sibuk dengan opini, kita mikirnya akhirnya nggak jalan. Betul. Mending jalanin aja, mau kontennya apapun coba dijalanin aja kayak channel saya kali ini kan Iya. podcast. Ada waktu pertama-tama sempat coba cover lagu, cuman jadi males karena ada hak cipta itu ya gitu ya. Jadi terus sempat bikin juga Ome TV kemarin karena ya Itu sempat nonton tuh. sempat nonton Tapi juga. keren sih karena segala mungkin kalau di YouTube mungkinnya segala macam kategori dibabat mungkin sama Kang Ijal gitu ya. Sebenarnya bukan dibabat sih. Atau nyoba satu persatu nih. Gak tahu nih dapetnya di mana apa gimana sih. Kok jadi orang lo ditanya itu. Jadi Ya gini. kalau mah bener sharing we bener. Jadi gini, kenapa segala dicoba itu sebenarnya lebih ke pembelajaran sih. Oke. Sambil masih karena baru belajar juga ngedit video gitu ya. Jadi pengen nyari ini karakter atau stylenya saya ngedit video tuh gimana sih gitu. Nah masih nyari-nyari tuh. Oh ini stylenya gini-gini. Jadi masih nyari-nyari. Kalau konten sih sebenarnya masih belajar. Jadi kita belajar. Ibaratnya kita bakal ketemu jati diri kita sendiri begitu kita udah jalan berapa lama. Oh ternyata kita lebih yang ibaratnya yang oh ini gue banget nih, konten ini gue banget gitu sih. Kita nggak tahu ya, mungkin youtuber besar pun dulunya ya Cringe. gitu juga ya. Cringe juga. Pasti Pasti cringe gitu ya. Tapi by the way, ya karena sih apa ya? Kalau pengalaman di YouTube mungkin saya nggak pro sih ya. Pro maksudnya nggak dibilang jago karena kehidupan saya dulu dari 2015 sampai 2000 mungkin sampai sekarang lah gitu itu banyaknya di wedding sih. Banyaknya Oh, di di wedding. wedding. Jadi ngedit. Terus pertama kali belajar ngedit tuh masih ingat dan masih di private. Sebetulnya masih ada di YouTube, cuman saya private karena kesini ya jijik gitu nonton. Jijik karena ya semua orang pasti mengalami semua hal itu sih. Iya, ada masa-masanya lah kita jadi. Jadi kalau dipandang perspektif zaman dulu tuh ya, oh itu keren gitu. Iya, Tapi kalau iya. sekarang dilihat, jijik iya ya. gitu, jijik banget gitu. Terus kenapa sampai pada akhirnya kok kayak yang Apa ini? enjoy di dunia sebagai editor? Kenapa Editor, oke. enjoy sebagai editor tuh awal mulanya gimana? Bukan enjoy pak, butuh uang sih. Butuh Pak. uang. Butuh uang Tapi karena ada passion di situ. ya sebetulnya passion saya tuh sebetulnya di olahraga. Awal-awal tuh di olahraga dan lebih ke public speaking. Dulu kan seneng MC nih. Makanya kalau diajak podcast gini kadang suka ngambil panggung orang lain saya karena keseringan bawain acara gitu. Iya. Terus juga sebenarnya di public speaking terus karena dulu kok keren ya kalau setiap nonton film tuh di bioskop, wah kok bisa kayak gitu kok bisa kayak gitu. Walaupun sampai saat ini nggak bisa gitu, belum bisa untuk buat visual effect yang wah kayak youtuber yang lain gitu ya. Tapi saya baru paham bahwa yang namanya kerjaan yang itu adalah hobi yang dibayar. Iya. Makanya dari pertama 2015 tuh ngelihat kok orang-orang
bisa bikin video klip wedding, terus video klip musik. Ya. Terus saya yakin gitu di balik semua itu tuh pasti ada harga yang dibayar Iya, gitu. betul. Jadi kenapa dibilang enjoy? Kalau dulu mungkin enjoy sih Pak. Dulu enjoy banget. 2018 sama saya enjoy. Cuman kesini karena terbiasa nih ngedit karena tuntutan. Ya. Jadi si kreativitas tuh jadi apa ya? Bahasanya nggak bisa di-push gitu. Jadi kan kalau dulu mah kayak klien yang sok aja Kang saya pengen dibuat videonya terserah. Jadi kan explore lebih enak. Iya. Kalau sekarang mah udah ngedit dibagus-bagus di expert sampai nggak tidur 2 hari gitu. Terus ada revisi kan itu tuh yang ngebuat. Berarti ini udah ini fix ini mah kerja karena tuntutan gitu. Iya. Nah di situ sih kalau sekarang makanya saya buat YouTube. Nanti juga di YouTube mau buat tutorial dan mau sedikit buat kalau buat kayak gini gimana nih, jadi ada breakdown video gitu Pak. Jadi misalnya kayak orang-orang nih kok bisa ya nge-reveal orang, misalnya maaf nih badannya badan siapa tapi mukanya diganti, nge-reveal gitu. Tapi tahapan tahapan ilmu dalam ngedit video gitu ya, sekarang udah sampai level mana? Yang paling expertnya lah, yang ya mungkin banyak orang atau banyak yang masih belajar belum touching ke level sana gitu. Paling apa ya kalau lagi ngulik apa gitu. Kalau di compositing ya mungkinnya kalau ngedit kan ada compositing. Kalau itu oke sih karena kan di wedding itu yang ngandelin karena compositingnya kan. Tapi kalau misalnya by the way yang belum tahu kan, saya itu sekarang kerja sama Kerry Astina gitu, YouTuber di Bandung lah gitu ya. Siapa yang tahu Kerry Astina, dan pengalaman saya itu gak tahu ya kalau buat orang lain, tapi pengalaman waktu pertama kali kerja itu langsung ngegarap video cover Lati dulu. Yang Lati. Jadi Lati itu 1 hari di-upload masuk trending 20 waktu itu. Dan itu full saya sebagai DOP, sebagai direkturnya, terus sebagai editornya, dan itu ngeditnya full masking. Dan menurut saya itu wah anjir gue bisa lah gitu. Nah, ternyata bisa gitu. Dari satu video kan pasti lebih dari 1 atau 2 editor ya. Itu kan pasti dibagi itu. Misalnya gue ngerjain bagian ini, lu ngerjain bagian ini, si ini bagian ini. Kalau lebih spesialisnya waktu itu ngerjain. Kalau Lati nih, kalau Lati dulu spesialisnya saya Pak. Dulu itu emang dipegang sama saya. Memang kalau di Kerry itu ada sih editor visual effect namanya Erwin. Dia jago banget karena yang pertama sekolah ya Pak. Kalau saya kan enggak lah. Saya itu kan otodidak semuanya. Dan memang kalau editan yang berat itu Erwin yang kerjain, ada itu tim visual effect. Walaupun saya cuma ngebantuin compositingnya aja, jadi bahannya udah sedia, tinggal Erwin yang hajar gitu. Nah kebanyakan kalau di Kerry saya biasanya ngedit motion graphic, kayak misalnya buat iklan brandnya lah gitu ya, buat nanti di post Instagram, terus juga kayak ngedit konten-konten yang hanya membutuhkan editing ringan lah gitu ya. Biasanya gitu, itu sama saya sih biasanya. Mengenai kalau kita ngedit otomatis kan kita membutuhkan spek mungkin ya, kita butuh spek PC atau laptop PC ya, biasanya PC yang bagus. Minimal nih buat teman-teman mungkin buat info juga. Spek standar spek PC apa yang maksudnya spek yang standar untuk ngedit tuh yang kayak gimana sih gitu? Mungkin bisa tergantung sih kalau ngeditnya apa dulu, karena di editor tuh banyak banget Pak, ada editor video, ada editor audio. Biasanya spek untuk untuk video ya mungkin ya. Video juga kalau misalnya tergantung aplikasi juga Pak. Misalnya Bapak pakai Premiere ya. Kalian juga teman-teman bisa buka sih di websitenya resmi langsung gitu. Itu spek minimumnya adalah di situ. Jadi kalau misalnya saya pengen ngedit speknya apa sih? Ya kalau kamu pakai aplikasi contoh Adobe ya. Adobe pasti mengeluarkan spesifikasi minimumnya Pak. Pasti ngeluarin kayak Sony Vegas, terus kayak DaVinci Resolve. Masih ada, tapi kalau misalnya range harga nih ya. Pengalaman saya karena saya juga di rumah mau ngerakit itu di atas 12 juta udah bisa sih. Di atas 12 juta. Di atas 12 juta. Karena gini,
karena kan untuk editor kan cari uangnya di situ Pak. Iya. Jadi betul. kalau misalnya kita kalau kayak teman-teman mungkin di luar sana yang kerja saya adalah pegawai pabrik misalnya atau apalah gitu yang memang ngeditnya itu sesekali lah. Ya, Mungkin ya. PC yang range harganya 5 sampai 6 juta juga cukup. Cukup ya. Karena pemakaiannya tuh hanya kalau kita misalnya lagi pengen hiburan baru main tuh atau Ya. pengen belajar. Berarti lebih ke kalau kita mau beli PC itu balik lagi gimana mungkin intensitas pemakaian, penggunaan, pengerjaan dan mungkin aplikasi yang digunainnya apa karena apa aja ya. pasti ada minimumnya sih, ada Iya. spek minimumnya. Udah kita kejar itu aja gitu, jangan kalau misalnya aku pengen rakit PC editing, kesalahannya orang nih Pak ya, pengen rakit PC editing, terus dia tuh udah tahu nih pakai software Adobe, tapi kenapa gitu nggak baca dulu di websitenya, oh Adobe itu misalnya harus core misalnya harus Intel generasi ke-8, RAM-nya minimal 8 GB yang berapa megahertz kayak gitu sih Pak. Jadi baik lagi sih kalau misalnya saran, karena kalau kalian nanyanya ke Dylan Pros, mungkin Dylan Pros bakal ngasih tahu yang harga 100 juta gitu. Kayak gitu Pak. Makanya juga orang jualan. iya. Karena kalau saya lihat PC yang di carry juga karena memang kebutuhannya editing, wah itu bisa kebeli Avanza Pak. Itu komputernya aja Pak. Makanya kalau misalnya Jadi satu PC itu bisa seharga mobil ya? Ya, satu mobil bisa kabeli lah, karena gimana ya, karena memang itu kalau editor ya harus nyaman sih. Karena gini sih kalau di editing Pak, yang kesel itu bukan nungguin ngerender. Kalau ngerender kan mungkin karena kerjaan udah beres nih, kita bisa ngopi lah. Mau ngerender 2 hari, 3 hari, sans gitu ya. Tapi yang paling kesel tuh ketika ketika ngeditnya tuh, proses pengeditannya kayak kita masukin footage, masukin efek. Kalau nge-lag, nah itu yang bikin kesel. Sebel ya, Nah, gitu. jadi sebelnya tuh di situ, makanya kalau kalian, kenapa ya nge-lag PC saya ya? Balik lagi, Anda baca nggak spek minimumnya gitu aja sih. Jadi sebelum kita mau beli PC atau ngerakit PC mungkin Harus research dulu sih Pak. Riset dulu ya penggunaannya. Tapi kalau untuk mungkin buat teman-teman misalnya kayak saya saya juga edit juga. Cuman nggak terlalu berat kan editannya, dan kualitas si resolusi gambarnya juga, videonya juga nggak tahu tajam. Nah kalau ngomong-ngomong kalau soal resolusi video, ini kan ada lagi yang 4K gitu kan? Iya. Nah itu tuh harus kayak gimana tuh? Apanya nih Pak? Speknya. Dari mulai VGA-nya, RAM-nya, terus motherboard-nya segala macem. Sampai supaya ya minimal nggak bisa lah gitu. Sepengalaman sih, karena saya juga selain kerja di carry kadang suka ngerjain kerjaan ini sih brand ya. Jadi kalau kalian teman-teman sering main nih di kota-kota, selalu lihat Videotron kan? Videotron tuh TV gede lah yang ada di jalan tuh, TV gede, terus ada motion grafik kayak misalnya maaf nih iklan rokok lah gitu, apa motion grafiknya, dan itu tuh filenya 8K Pak, bukan 4K lagi. 8K. Nah, 8K. Jadi itu apa yang dipotong? Apa yang ngebedain 4K 8K? Ketajaman, apa? Pak. Ketajaman. Jadi misalnya Bapak nih kayak kita nih syuting kan ini tadi saya lihat pakai Full HD. Jadi kalau 4K mau di zoom itu akan pecah. Kalau 8K mau di zoom sampai mata itu akan pecah. Video loh. Gitu. Video ya. Jadi kenapa kayak film-film di bioskop, kayak film-film ini aja. Dulu juga saya pernah download nggak sih Pak? Kita ngedownload film nih ya di situs yang ilegal. Yang udah nggak ada. Tapi kan Blu-ray nih ya. Blu-ray. Tapi kok nggak sebagus kayak di bioskop atau gimana? Durasinya itu kan misalnya 2 jam tuh film 3 jam. Tapi kita kayak download cuma 2 giga. Tapi kita ngerender video 20 menit tapi jadinya bisa bergiga-giga. Kenapa sih Pak? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah itu tuh karena ada, kalau kita ngupload video tuh pasti kekompres. Dan setiap kamera yang digunakan itu ini setahu saya ya, maaf kalau misalnya salah mungkin bisa dikoreksi juga. Kalau misalnya kayak kamera profesional itu bisa downgrade ukurannya tanpa mengurangi kualitasnya gitu. Cuman setahu saya sih kalau 4K dan 8K gitu, 8K itu ngebedanya ketajaman sih. Ketajaman rata-rata kalau saya lihat Carry Astina juga kadang sering syuting 4K, cuman tetap saja kalau di render nih hasil nanti diupload ke YouTube Full HD, karena ngambil 4K itu untuk ngedapetin ketajamannya aja sih. Ngedapetin ketajamannya aja, kayak misalnya YouTube Rewind kan itu enak. Mungkin karena dari kalau pandangan saya ya sebagai orang awam tuh
pertama dari coloringnya, dari coloring, terus dari tema warna yang diambil kan pastel kan, itu pasti enak banget. Dan terus juga kamera yang digunainnya juga di direct sama Narasena gitu, jadi gak akan mungkin jelek sih menurut saya. Itu Narasena tuh apa ya, dia kalau ada artis kayak Baimong, Raffi Ahmad, band-band besar seperti Noah, itu kalau bikin video klip sama dia pak. Kayak gitu, makanya YouTube Rewind appreciate banget gitu saya, karena budgetnya pasti gede banget itu, nyewanya aja berapa gitu. Sebagai editor ini ya, kalau samalah tiap bidang mungkin kita mengidolakan sosok di bidang kita masing-masing, misalnya musisi ngidolain siapa gitu ya. Oh iya. Aktor ngidolain siapa gitu ya. Kalau Gugun sendiri untuk sebagai editor video, siapa sih sosok yang inspirasi Gugun sehingga sampai pada akhirnya kita benar-benar totality nyemplung di dunia editor? Kalau di Indonesia nih ya, di Indonesia ya mainstream sih, sama kayak orang-orang di luar sana ya. Siapa lagi kalau bukan Chandra Liau lah kayak gitu, Agung Hapsah. Tapi bukan apa ya, saya niru gitu. Cuman saya lihat dari konsistensinya pak, karena orang itu dinilai, saya aja dulu karena ngikutin Chandra Liau dari 2012 dulu nonton Chandra, cuman YouTube tidak seramai sekarang kan dulu. Saya kan dulu lihat Chandra Liau, wah, dan lihat zaman sekarang, woi kok bisa kayak gitu kayak lighting, kayak adalah 3-point lighting, mungkin dari ngebenerin kayak shadow dan lain-lain gitu ya, enakan gitu. Jadi itu yang memotivasi saya. Oh, Chandra Liau dulu pernah burik gitu. Kenapa saya nggak? Saya juga karena saya mengalami pak di channel saya juga itu banyak yang di private karena wah dia burik, kata saya aib ini. Makanya saya private juga gitu. Tapi ya jelas sih mainstream sih pasti ya Chandra Liau, terus Agung Hapsah. Tapi kalau misalnya dari segi konten, saya jujur sekarang kalau konten ngefans banget lah gitu sama Brian Furan, tau nggak? Brian Furan. Nah itu. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, nanti kita kasih footage-nya Brian Furan siapa. Jadi Brian Furan tuh kan kita tahu lah, si syutingnya itu beda sama Arif Muhammad tuh yang Ma Betty kan. Tahu. Itu Ma Betty sama satu karakter, satu orang tapi berbeda karakter. Brian Furan juga sama. Cuman yang saya ngebedain kayak gini, kalau Brian Furan itu kamera biasa aja pak. Itu saya tahu karena ngikutin dari pertama kali dari apa ya, bukan V-Live apa ya aplikasinya dulu yang 15 detik lah. Terus dia pindah ke Instagram kan, terus pindah ke YouTube. Kameranya itu seki-seki lah, maksudnya ngasal, tapi ngasalnya tuh kayak di direct gitu pak. Jadi karena ngasalnya tuh ngasal gimana ya, ngasalnya tuh ngasal enakeun lah gitu. Kalau kita kan kadang ngesut ngasal nih, jatuhnya gak enakeun gitu. Kalau dia mah kayak saya Brian Furan, kamera dari bawah low angle, banyak gitu footage dia yang pakai low angle, tapi enakeun gitu kita nontonnya lucu. Kalau konten mah jujur saya kalau konten itu karya ya gitu. Ya itu sih Brian Furan sampai sekarang sih. Makanya kalau bisa ketemu saya pengen sharing sih. Wah kenapa bisa kayak gitu gitu. Nah sama halnya dengan kita mau kayak saya nih belajar YouTube juga. Berarti kan kalau yang dilihat tuh pertama satu itu kontennya apa. Yang kedua style dia ngedit videonya gimana. Karena itu kan karena kita nonton YouTube itu kan kebutuhan visual ya. Mana yang lebih penting? Kontennya kah atau si visualnya atau cara videonya? Kalau dari apanya, dari penyajian apa gimana? Kalau penyajian kalau penyajian mungkin yang pertama kan kalau kita berhubungan dengan telekomunikasi visual, itu yang dibutuhkannya pasti ada 2 rumus, adalah audio visual. Jadi jelas nih rumusnya audio visual, otomatis audio kitanya dulu harus bagus. Gak masalah teman-teman di rumah mau pakai HP yang Xiaomi atau apalah gitu, HP yang kentang gitu. Tapi kalau audionya bagus, orang pasti mau stay di situ gitu. Kayak podcast ini aja, kita hilangin aja si videonya, tapi suaranya bagus. Enakan karena kebanyakan yang nonton podcast itu orang yang lagi masak di rumah, yang lagi di jalan, terus lagi bawa mobil gitu. Betul. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan konten yang benar-benar menyampaikan informasi harus dengan visual, ya itu juga harus kontennya harus kuat. Karena saya juga pengalaman gitu, ngapain editannya bagus tapi ceritanya jelek. Lebih baik ceritanya bagus dan visual effect tuh menambahkan sedikit penyampaian ceritanya gitu. Kayak film Avenger menurut saya sih tanpa ada visual effect ya is okay, karena ceritanya enakan pak, ceritanya enakan dan ada visual effect kayak gitu, karena itu tuh untuk memperkuat ceritanya sih, untuk lebih
dapat ke penonton sih kalau menurut saya. Jadi Iya, betul. kontennya dulu karena rumus jadi YouTuber mah gampang sih, tiru, amati, modifikasi, beres. Iya benar. Jadi kalau kita mesti orang lain, oh kok rame ya buat Ome TV konten, ya udah tiru, terus amati nih, ya udah modifikasi. Jadi dengan gaya kita sendiri ya. Iya, makanya orang YouTuber kalau di kampus juga mainstream sih kalau buat konten ya kayak gitu sih. Karena zaman sekarang nggak ada konten yang original, Pak. Nggak ada. Karena gini, kalau misalnya di awal saya coba bikin YouTube juga banyak masukan. Jal ini itu mah udah banyak. Sama gue bilang ngomong balik kan, ente mau nyari konten apapun, tema apapun yang ente bilang ini fresh kayaknya origin, itu dijamin deh 1 juta banding 1 pasti ada. Ente mau nyari apa, tutorial udah ada banyak banget, podcast udah ada di mana-mana, apalagi reaction udah ada di mana-mana, sitcom lalu segala macem udah ada. Jadi kalau menurut kita mah boleh dengerin pendapat, cuman kalau kita hanya stuck di pendapat orang dan kita nggak action akhirnya, ya udah kita di situ aja. Akhirnya diri kita jadi nggak gerak gitu. Iya, menurut saya gitu. Makanya kalau buat teman-teman mungkin nih ada yang nanya, tadi kok spek-spek yang dibilang sama Mas Gugun kok kayaknya kok berat banget ya gitu. Ini jujur spek saya juga cuma laptop kantoran biasa gitu ya, laptop kantoran biasa. Yang alhamdulillah cuma ngupgrade RAM doang jadi 4 GB. Yang saya jadi 4. Dan ini pun udah ditimpa sama aplikasi karena saya suka musik juga, jadi ada aplikasi digital audio workstation. Itu ada 2, ada Cubase sama Studio One. Ditambah ini ada Adobe Premiere, belum ada lagi Corel dan lain-lain gitu ya. Jadi pusing lah gitulah. Pusing lah. Cuman balik lagi kalau misalkan teman-teman nggak harus, tapi kita mau mulai YouTube juga nggak harus modal mahal juga sebenarnya sih ya. Modal kemauan sih. Modal kemauan juga, kayak saya ini kalau bisa di zoom ke sini lah. Ini tuh juga speknya biasa aja. Cuman kayak misalkan audio nih, kayak audio ini nih pakai BM800. Tapi soundcardnya mahal, Pak. Soundcardnya ya itu karena kan peruntukannya waktu itu kan ini kan buat musik, buat take vokal, buat ya lagu lah. Nah, jadi sebisa mungkin gimana sih cara ngasilin audio yang bagus, ya walaupun ini biasa, coba pakai soundcard yang emang buat khusus take vokal, ditambah di mixing lagi pakai DAW gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kayak tadi benar kata Gugun, podcast itu sebenarnya tujuannya kita cerita terus didengerin orang tanpa ngeliat visualnya apa sebenarnya kan. Bisa juga kalau nonton podcast jarang sih di setel di HP yang Full HD, paling 144 yang pertama juga udah cukup ya, karena 144 juga YouTube nggak ngekompres banget audionya gitu, jadi dan ngirit kuota juga gitu, terus dapat informasi. Tapi kalau Kang Ijal ya, saya lihat kan udah pakai laptop. Saya dulu zaman 2015 itu ngedit itu ikut ke tetangga, Pak. Masih ingat saya ikut ke warnet ada tetangga terus Master? Enggak, justru teman-teman harusnya sekarang bersyukur. Zaman dulu ngedit pakai Movie Maker 2015 masih ingat. Movie Maker itu udah pro. Udah pro. Sekarang mau lihat saya, Kang saya nggak punya laptop ini. Lihat dong itu yang bikin visual effect bikin master. Sekarang saya juga jadi insecure karena anjir gue punya komputer di rumah tapi kok editannya bisa kalah gitu. Iya benar. Permasalahannya bukan spek sih, ide dan tadi kemauan sih. Jadi selain kita punya software yang bagus, hardware yang bagus, tapi yang paling penting itu kita harus brandware, kita harus ini ya. Kemauan kita karena dulu juga saya punya spek yang agak lumayan lah gitu sebelum dijual. Tapi sayangnya nggak produktif, ya tetap aja nggak akan menghasilkan sesuatu gitu. Intinya mah kemauan, karena kayak mungkin nanti juga YouTuber lain bisa kalah sama Kang Ijal gitu. Kenapa? Karena gini karena YouTube itu ngelihat bukan lagi kualitas, Pak, ngelihat ke konsistennya gitu. Makanya kan kalau ada orang yang satu hari ngupload itu pasti masuk algoritma YouTube itu, pasti masuk beranda orang lain karena di YouTube itu. Ya maaf dipotong saya lagi. Buat teman saya juga sebenarnya belum tahu mengenai algoritma itu seperti apa ya gitu. Jadi kalau misalnya buat teman apa nih, misalnya mungkin barangkali ada tips atau triknya. Kita kan kalau misalnya ada teman-teman yang mau mulai YouTube pasti pusing mikirin, saya mau bikin konten apa sih gitu. Nah mengenai algoritma itu yang dinilai itu jenis kontennya, intensitas kita ngupload di YouTube-nya, atau apa sih yang lebih spesifik? Mungkin Kang Gugun bisa lebih jelasin.
kalau saya dulu ngobrol sama Kerry lah gitu ya, udah hampir sekarang udah 3 juta lah gitu ya, gitu subscriber. Kalau buat orang-orang pertama nih ya, yang dari nol banget mau nge-YouTube, itu kalau pengen masuk jalur algoritma YouTube yang pertama, ini mah saran ya, bisa diikuti bisa enggak. Bikin konten yang lagi hype pada saat itu apa. Misalnya contoh kayak kemarin nih ada, makanya kayak konten misalnya kayak politik nih, terus ada orang yang bikin konten parodi politik itu. Pasti suatu saat masuk, karena kan itu lagi rame di mana-mana. Makanya kayak konten parodi itu pasti kenceng ya. Terus video reaction tanpa modal. Maksudnya tanpa modal tuh kayak gini. Kita cuma comot video batu. Terus kita cuman keren ketawa. Padahal kan dalam hatinya mah aduh cringe gitu kan. Kayak banyak kayak ngeriak TikTok kayak gitu. Kayak misalnya gitu sih yang pertama. Terus ikutin hype-nya apa, sekarang lagi apa. Terus berarti kita juga harus melek ya sama harus lah. Sama apa berita yang lagi up to date tuh apa. Iya, cuma masalahnya berani apa enggaknya, kayak misalnya kayak kemarin nih lagi rame vaksin, berani nggak orang parodiin itu gitu. Iya benar. Misalnya ide juga tuh. Misalnya ya, terserah entah itu mau diparodi, entah itu mau diedukasi. Ya biasanya sih kalau ada konten kreator yang apa ya, misalnya ngikutin tren, itu pasti kenceng naiknya. Karena itu pasti YouTube pasti nyaranin nih, kan suka ada nih next video, misalnya tanpa kayak dulu juga saya nggak pernah nonton video beliau lah gitu, terus kok muncul di beranda saya gitu. Iya, berarti karena dia itu ngikutin trending lah gitu, ngikutin trending. Terus kedua juga rajin-rajin upload lah itu. Kalau pengen kenceng dapetin 1000 subscriber dalam 1 bulan sih, karena YouTube ngenilainya karena gini Pak, kalau zaman dulu kan setahu saya gitu ya, YouTube kalau ngobrol sama Kerry itu tuh YouTube tuh melihara konten kreator. Kalau YouTube sekarang meliharanya AdSense sih. Jadi meliharanya AdSense karena kayak zaman dulu aja video 1 menit bisa masuk AdSense sih kalau kata Kerry gitu. Kalau sekarang nggak bisa karena di YouTube-nya itu harus video yang lebih dari 10 menit mungkin. Itu bisa potensi tinggi untuk mendapatkan iklan dan duit dari situ. Jadi kayak misalnya kayak Bapak misalnya udah mau nge-cover kok nggak pernah masuk iklan ya itu pasti enggak sih. Nah, mengenai video cover itu juga masih banyak pertanyaan sebenarnya, selain karena ada hak cipta itu gitu ya. Jadi kan kalau ini sebenarnya sebagai orang awam ya, kan ada juga beberapa YouTuber yang suka nge-cover lagu-lagu gitu ya. Itu ternyata videonya masih dapat AdSense, maksudnya masih ada iklan di dalam videonya. Ya tapi kan kita nggak tahu persenannya ke dia berapa Pak. Kayak Kerry aja kayak gini. Kalau pernah nonton channelnya, ini ada postingan terbaru dari Dunia Manji lah gitu ya. Karena saya juga baru tahu bahwa Rewind itu waktu ngobrol bareng sama tim produksinya waktu itu gitu ya, dengar kan itu banyak banget lagu, ada hampir kurang lebih 40 lagu. Dan itu kan kalau misalnya kita nggak izin Pak, itu di take down, masa nggak akan ada audionya nanti di YouTube. Dan itu yang pertama teman-teman pengen, setahu saya nih ya, walaupun saya juga nggak expert di bidang itu gitu. Itu pertama-tama juga di mana-mana juga harus minta izin. Apapun mau kita ngapa-ngapain harus minta izin lah gitu ya. Betul. Pertama minta izin, kalau misalnya nggak boleh ya upload dulu aja. Terus nanti misalnya ada karena ada berbagai macam tindakan dari si pemilik lagunya tersebut, kayak Virgoun gitu setahu saya, karena dia juga bahas di channelnya. Itu dia pengen minta di take down langsung gitu. Jadi kalau ada yang cover lagunya dia tanpa izin, dia langsung pengen take down, jadi video kita langsung raib Pak nanti di YouTube. Ada juga konten kreator yang kayak Korigor tuh ya, oke, saya punya lagu, udah cover aja, karena itu adalah salah satu mungkin promosi gratis kalau kita dipakai kayak di TikTok atau apa kayak Virgin News juga kayak lagu Lati kan hype, bukan karena menurut saya sih ya lagunya bagus Pak, cuman karena di TikTok dipakai terus di mana-mana dipakai, ya itu promosi gratis sih. Jadi menurut saya mah terus kayak tadi nih, tapi kan masih ada iklannya ya. Saya juga kalau lihat Kerry gitu mau cover apa ada iklannya ya, tapi tetap aja Pak persenan dari itunya masuk berapa persen. Jadi kehitungnya kalau misalnya yang mau nanti pemikirannya cari duit di YouTube, kalau bingin itu mah jadi kerja rodi sih. Jadi di YouTube-nya nggak akan dapat duit sih. Kayak misalnya itu kayak siapa ya, kayak Felix, terus yang nyanyiin
Lagunya Rizky Febian. Lagu Rizky Febian tuh kalau siapa nih Idgaf gitu ya, atau Idgaf? ID Gitaf, Nggak tahu lah pokoknya karena saya juga tidak mengikuti karena dia viral di TikTok kan. Karena saya itu tidak menginstal TikTok dalam HP saya karena cringe gitu ya. Gimana ya jadi dia itu nggak akan dapat uang dari YouTube-nya, maksudnya dari cover-covernya walaupun videonya tetap tayang. Menurut saya sih ya kejam banget lah kalau ada misalnya pembuat lagu atau pemusik atau musisi yang ganas lah gitu ya, misalnya nge-cover langsung di take down. Karena itu membatasi seseorang untuk pertama membatasi seseorang untuk berkarya, yang kedua ya siap-siap aja lagunya nggak akan booming gitu. Kayak Kufuka aja. Orang-orang kan ya lagunya tau lah kalian gitu yang nyanyinya itu agak tahu apa? Yang nyanyinya itu Kufuka yang mana sih? Nah, makanya kita cari aja di YouTube lah gitu kan, itu dia jadi terkenal. Terkenalnya kenapa ya? Mungkin karena hujatan, tapi kan tujuan akhirnya branding kan, itu berhasil. Jadi kalau misalnya yang YouTuber cover ya dapat uangnya itu ketika dia udah nge-cover terus suaranya enak, terus nyanyinya bener, kayak nada-nadanya enak lah gitu ya, pokoknya enak di kuping ya, pasti nanti bisa diajak collab sana sini ya, uangnya dari situ sih, dari endorse, followersnya naik. Cuman kalau jadi YouTuber cover itu sulitnya satu ya yang saya rasain mungkin. Kalau misalnya berdasarkan genre nih ya, cowok. Kalau misalnya mau cowok, lo kalau mau ganteng, mau misalnya lo mau nge-frame diri lo sebagai orang yang ganteng sekalian gitu ya. Jelek sekalian. Jelek hancur sekalian, bagus sekalian. Ya, gitu, jangan tengah-tengah gitu. Ya memang gitu, Pak. Ya kan? Kayak Cican TV aja. Itu kontennya cringe. Ya udah kalau pengen cringe jangan nanggung. Udah cringe sekalian cringe gitu. Sekalian gitu ya. Cringe sekalian. Karena cringe-nya dia nggak nanggung dari fashion cringe. Maaf ya, karena mungkin dan memang kenyataannya kayak gitu guys. Saya juga dulu mau react, cuman udah banyak yang react dan udahlah kan. Terus dari ininya sih Pak, dari editannya cringe kan. Makanya kalau saya dulu ada teman saya ngajak ke kita ini nih, misalnya kita bedah nih editingnya gimana. Jangan dibedah juga orang-orang udah tahu ini editannya sampah kata itu. Kalau misalnya untuk bicara tentang editing secara profesional, tapi kan itu jadi konten lah Pak. Benar. Nah jadi ya gitu sih, kalau kalian pengen jago sekalian kayak Arif Bata tuh. Kalau bikin cover gitar ya udah jago sekalian. Terus kalau pengen bikin konten sampah ya sampah sekalian, bagiin ke warga gitu. Tapi kan kadang-kadang gini, kan nggak semua musisi atau penyanyi punya, misalnya dia mau nge-frame diri dia tuh bagus nyanyinya, punya suara yang bagus. Maksudnya gini, nggak semua punya kapasitas suara atau musikalitas yang high, yang tinggi. Ada juga kayak kita kan masih belajar nih. Apakah bisa dijadikan kayaknya kalau buat ngejar si Eka Gustiana kayaknya jauh deh. Ya kan? Karena dia soalnya musikalitasnya baik dari segi teknik, selain dari dia cara main piano atau keyboardnya jago, dia jago teknis audio, komposer jago lah gitu, ngekompos lagunya jago. Nah itu mah kayaknya kita kayak yang berat gitu kesana kok buat ngejarnya. Nah buat temen nih, kira-kira menurut Mas Gugun atau Kang Gugun, gimana triknya kita yang masih belajar buat ya sengaja nggak usah sama rata, nggak usah di atas dia, seenggaknya sama aja. Mendekati lah. Ya 9-15 lah gitu. Ya kalau di YouTube dulu juga saya kan bisa, karena sih dulu yang prestasi saya seumur hidup yang gak nyangka saya bisa kerja bareng. Saya bisa kerja sama orang yang saya idolakan Pak. Jadi Carrie Astina tuh saya nonton dari 2016 dan wah keren, lucu. Terus saya sekarang jadi salah satu keluarganya lah di sana kan, di rumah produksinya. Jadi gini, gimana maksudnya, jadi kita tuh berkaca harus kepada air yang jernih gitu. Misalnya kayak gini nih, teman-teman pengen buat YouTube. Oh orang lain bikin kayak gitu, editannya misalnya jokesnya gak lucu nih ya, terus kita tambahin sound effect lucu. Kan itu ada orang juga kayak gitu, jadi biar lucu tambah. Nah jadi kalau berkaca jangan kepada itu gitu. Jadi jangan berkaca kepada air yang keruh. Misalnya nih kayak, oh sih itu juga bisa aja jadi YouTuber dengan memodalkan ini itu. Iya memang bisa. Tapi kalau kita pengen nge-upgrade kualitas, yang ngacanya ke yang kayak Chandra Liao atau misalnya komposer ya Eka Gustiwana lah, kan karena banyak banget komposer ya. Jadi kita tuh standar dirinya dalam otak tuh sudah terinstal, harus ngejar itu. Kebanyakan orang yang nggak maju
Itu karena dia ya udahlah. Udah kalah sebelum Nah, udah kalah sebelum berperang mungkin ya ya. jadi ya udahlah segini juga cukup. Kenapa? Karena ya mungkin referensi atau kacanya itu kotor lah. Kalau coba betul. ngacanya itu misalnya saya pengen buat lagu atau nge-cover kayak Felix. Ya oke bagus. Felix bagusnya dari mana kan tadi saya udah bilang nih, tiru, amati dan modifikasi. Yeah. Mungkin Felix dari setup ya biasa saja lah. Di sini kalau yang pernah tahu 420 ya gitu, Ari Lesmana dulu ketika yang cover itu cringe, Pak. Iya. Saya juga nonton, Pak, itu soundnya gak enakan kan. Tapi kesini kan jadi enak karena itu kan karena guru terbaik itu adalah experience ya, pengalaman. Jadi kita jalan lakuin aja dulu ya, action aja dulu. Jadi semakin kita nemu trial and error ya, trial and error di jalan itu semakin kita tuh nge-upgrade, Pak. Benar. Kayak gitu. Kayak misalnya ada salah satu temen gue juga, ya salah satu musisi juga pernah bilang, kalau misalnya lo pengen kayak siapa di Indonesia, misalkan ya band misalnya kayak Noah misalkan, lo jangan nyontek Noahnya, tapi siapa yang inspirasi Noahnya, nah itu yang lo contek. Iya itu gitu. Pak. Betul. Jadi, ya jangan misalkan Noah inspirasinya ke Coldplay misalkan atau ke siapa gitu ya, lo tiru Coldplay-nya. Iya. Walaupun lo nanti nggak bisa bagusnya kayak si Coldplay misalkan kayak band Coldplay, tapi seenggaknya lo bisa sama rata sama Noah karena inspirasi lo tuh sama si Noah, inspirasi referensinya ya, sorry. Sama. Jadi kalau yang mindset musik kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Ya mungkin bisa dicoba juga sama teman-teman yang masih mau cover lagu mungkin. Mungkin lebih banyak harus selain upgrade musikalitasnya, upgrade juga referensinya ya. Karena referensi itu paling penting sih. Saya juga kadang di carry selain ngedit video juga saya kadang sering ngedit foto ya, katalog buat brandnya. Itu saya juga karena buta, Pak, sebetulnya juga. Saya kalau misalnya ngedit Kang ini gimana, karena saya maunya otodidak jadi gak ngerti lah, misalnya bikin ini Kang, bikin petir atau apa gimana nih. Memang kalau saya ngejelasin susah karena itu otodidak. Saya juga sama sih kalau misalnya lagi ngedit, makanya guru selain guru terbaik adalah experience, dan guru kedua terbaik itu adalah internet sih. Jadi kalau misalnya kita zaman sekarang aja kalau apa-apa kan di internet gampang ya. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar ngedit, kita nggak punya internet, menurut saya mah ya susah sih, karena kita mau dapat referensi dari mana kalau nggak ada internet gitu, Pak. Jadi kayak gitu. Jadi saya juga kalau ngedit kadang kalau lupa nih, ya udah saya juga buka lagi tutorial. Saya juga sering gitu kalau sama Erwin juga yang editor visual effect. Erwin juga kalau ngedit lupa nih, ya udah buka lagi tutorial. Ya, kayak kemarin sempat ngalamin juga. Mungkin di beberapa video sebelumnya itu agak overexposure kan. Soalnya terlalu sama flicker juga nih karena waktu itu pakai kamera HP. Sempet inget cuman karena nggak keasah lagi jadi lupa, akhirnya ya itu kita nonton lagi. Sebenarnya gue juga bisa dibilang otodidak sebenarnya, walaupun diajarin juga tipis-tipis. Tapi kalau kalian teman-teman mau tahu ya, ini orang agak brengsek nih karena sering nanya ke saya, nanyanya itu ketika saya jam 12 malam, jam 2 malam. Gun, ini gimana? Ini saya lupa. Orang lagi boker di video call. Coba gerak. Jadi ya saya emang kalau misalnya, karena gitu sih kalau siklus editor biasanya nggak bisa tidur normal sih, Pak. Cuman parah banget sih kalau Kang Ijal, karena apa? Saya lagi sama istri gitu ya di rumah jam 2 malam video call, ini gimana? Tapi lucu sih. Ya saya juga dulu pernah ngalamin apa yang gue kemarin ngalamin, Pak. Saya juga. Karena gimana ya? Ada yang bilang mungkin ya night inspiration, jadi kita tuh baru bisa melek, baru bisa terbuka inspirasinya, baru bisa ada semangatnya, spiritnya tuh injak jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas ya. Dan kalian juga kalau mau tahu, Karya Astina itu 95% produksi itu ketika produksi syuting itu pasti di atas jam 12 malam. Jadi video yang teman-teman saksiin ya itu kayak misalnya di rumah, itu saya sampai jam 9 pagi, Pak. Jadi prepare jam 3 nih, prepare jam 3. Terus kayak apalah persiapan dulu kayak setting lighting. Terus rebahan dulu lah, sans dulu, sebat. Mulai syuting itu jam 11. Itu mulai syuting jam 11 bukan mulai tag, cuman ngepasin dulu frame. Fixnya itu jam 12 sampai jam 9 pagi. Jadi
buat Anda yang mengira jadi YouTuber gampang, kata siapa? Susah, Bro. Susah ya. Kalau misalnya kalau udah expert ya, bukan berarti mentakut-takuti karena setahu saya, kirain saya kalau gabung sama YouTuber yang pro jam kerjanya enak, ternyata enggak lah gitu. Saya juga sering dimain sama istri pulang jam 9 pagi. Jadi untuk mencapai mimpi yang besar harus ada extra effort juga. Tapi ya, kalau gitu. kata Kang Ijal benar sih, inspirasi itu ya saya nggak tahu sih kenapa, karena banyaknya jam segitu sih. Jam segitu kita produktifnya jam segitu. Kayak ini juga kita syuting jam 12:30 sekarang. Makanya film Ajab adanya siang, nggak malam. Karena film Ajab nggak ada inspirasi mungkin. gitu. Nah, balik lagi sempat mungkin ini pengalaman gue juga mungkin ya. Kemarin itu sempet ngupload backsound lagunya Careless Whisper waktu di Omet TV itu sebagai buat pemanis doang lah, gimmick dikit. Itu ternyata kena copyright, Pak. Copyrightnya apa nih? Sedangkan tapi di video sebelumnya itu nggak kena. Apa itu karena si YouTube punya ketentuan? Oh, lo boleh deh ngambil backsound, tapi cuma durasinya sekian detik. Apa emang ada aturan seperti itu ada ya? itu kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu saya ingat saya waktu saya juga pernah itu 10 detik kita bisa pakai. Kalau sekarang kayaknya dipangkas deh 6 sampai 8 detik deh. Jadi kalau durasi kita Lebih, bisa pakai lagu Noah, kita bisa pakai lagu siapapun. YouTube itu ngasih toleransi. Dan YouTube juga kerjasama sama si komposer atau pembuat lagunya. Itu di durasi kalau dulu ya maksimal 10 detik. Tapi sekarang saya kemarin lihat Carrie juga ngupload 10 detik masih kena. Diturunin jadi 8 detik aman. Berarti saya nge-challenge kemarin kayaknya 8 detik deh, kayaknya sekarang nggak bisa lebih gitu. Jadi nih pelajaran juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang barangkali gitu mau bikin intro atau misalnya ngasih kayak opening atau cuman sekedar pemanis ya efek-efek suara, usahain jangan lebih dari 8 detik berarti ya. Iya. Karena kemarin juga sempat gitu di video pertama lagunya Careless Whisper kan cuma yang per video yang pertama tuh nggak kena, yang kedua kena. Oh mungkin pas dilihat oh iya durasinya lebih panjang. Nah jadi kesalnya itu kalau punya PC kentang dan internet yang lemot, ketika dapat copyright kan itu pasti otomatis harus diedit lagi kan apa ya? Enggak. Nah diedit lagi. Dan kalau PC-nya kentang kan ngerendernya lama nih. Nah makanya kalau editor tuh kayak Carrie aja di sana kan internet kenceng, dan ini jadi kalau ada kayak misalnya Bapak alamin, oh ini kena copyright nih, ya udah dihapus terus nanti diedit, dipost ulang. Tapi saran saya, ini saran ya, sebelum kalian ngupload video ke YouTube, kalian private dulu. Oh gitu. Biar ketahuan lah. Nah, ya. biar ketahuan ini dapat copyright apa enggak. Takutnya gini, udah ngupload, dapat copyright terus udah ditonton, gimana sih diupload lagi kan orang ini naon sih jelema teh kan gitu lah gitu. Iya, betul. Lebih baik karena saya juga sering kayak gitu. Jadi, makanya kalau kalian teman-teman nonton channel saya nggak pernah pakai backsound di channel saya. Jadi ada double checking lah. Iya, double checking. Jadi pada saat kita udah selesai ngedit, kita kan sebelum kita render kita biasanya kalau saya nge-review dulu nih, ini apa yang kira-kira harus dikurangin, apa yang harus ditambahin. Udah beres di render, udah ke export videonya, sebelum kita publish ke YouTube, kita upload dulu, di private dulu ya. Private dulu. Jadi nanti biar ketahuan. Tunggu aja setengah jam setelah ngupload di private itu misalnya aman. Nggak sampai setengah jam sih, kadang-kadang 1 menit udah ketahuan. Ya udah kalau misalnya aman 1 menit ya maksimal biasanya setengah jam pembacaan, karena YouTube itu bisa ngebaca, sekarang udah bisa ngebaca visual dan bisa ngebaca audio. Jadi kalau kita pakai visual orang lain sama visual juga sama Pak. Kurang lebih kalau visual 10 detik masih aman sih. Kita masih bisa kalau misalnya si orang yang ngebuat videonya itu ngehak ciptain semua dari audionya dari dia dan visualnya dari dia. Betul. Dan biasanya sih maksimal 10 detik sih. Dan makanya itu tipsnya sebelum di public gitu ya, di private dulu gitu. Dan ya kalau misalnya udah ketahuan ini ada copyright di sini ya edit lagi, upload lagi, private lagi aja gitu. Jadi nanti benar-benar matangnya yang udah nggak ada masalah gitu. Selain lagu dan video, saya juga sempat ngalamin sih, kayak contoh pernah ngedownload file cuma wallpaper doang, wallpaper atau background lah ya, background buat bumper atau openingnya bumper ya. Itu sempat kena juga ternyata. Iya. Apa itu juga? Jadi hampir semua jenis media
bisa kena copyright ternyata ya dari cuma video atau gambar yang enggak tuh cuma meme ya. Itu doang yang agak repotnya. Meme juga dipermasalahkan kalau nge-meme-nya orang yang gimana-gimana mau Pak. Misalnya Bapak nge-meme-in Pak Jokowi ya Pak, ditangkap lah itu. Ya kalau gambar sih pengalaman saya, Din dulu ngobrol sama Kerry, kalau kalian nonton videonya Kerry yang rap song, yang 2019 rap song, itu logo YouTube-nya kan nyomot dari Google. Nah orang yang punya logo itu minta uang. Kalau nggak minta uang dia bakal nuntut. Karena itu hak. Saya setuju banget sih kalau ada undang-undang hak cipta, karena saya juga kalau misalnya pengen buat sound effect ambience kayak suara air, suara apa, saya juga sering tuh kadang di rumah bikin gitu. Dan saya sering jualnya di akun luar negeri biasanya, walaupun belum ada yang kebeli lah gitu. Nah, karena pasti Pak, setiap karya itu harus dihargai. Betul. Harus dihargai, entah itu dengan apresiasi, entah itu dengan royalti kan. Makanya kalau misalnya copyright kayak gambar jangan aneh. Mungkin kalau buat teman-teman yang baru denger ya aneh sih, tapi kalau misalnya udah kena ya aja kayak Kang Ijal ya itu pasti tambah aneh juga, karena semua sih Pak, mau audio, mau video, mau gambar gitu. Jadi gini, kalau kita balik laginya kalau misalnya ada teman-teman kenapa sih ya elah itu pelit banget cuma dicomot berapa detik lebih gitu, kok udah kena copyright. Jadi gini, kalau menurut gue tuh kenapa ya ada betulnya juga uang cipta itu karena kalau misalnya teman-teman tahu gimana effortnya kita bikin lagu ya, capek dari mulai contoh aja ya, bikin ini aja Pak, ini capek kita jam 12 malam ini. Kalau lagu kan kita pertama kita cari notasi nadanya dulu gimana, humming dulu, bikin sketsanya, tulis dulu sampai dengan nanti di tag juga. Kalau ada yang salah kita ulang lagi, di mixing sampai dengan itu effortnya emang susah. Begitu juga dengan gambar atau logo mungkin ya. Sama-sama capek. Sama, apalagi main Corel nih ya, kita bikin logo. Itu kalau misalnya teman-teman tahu kayak gimana susahnya bikin logo, gimana susahnya main Corel, itu pasti bakal ngerti gitu. Iya, karena setahu saya royalti untuk bayar musik dan bayar logo lebih mahal bayar logo Pak. Karena kalau Bapak bikinin logo Bank Mandiri itu bisa ngalahin orang yang punya album yang mahal. Karena kalau logo itu identitas salah satu brand tersebut. Betul. Dan biasanya kan kalau identitas itu harus identik. Makanya kalau kita lihat logo ini pasti ini Pertamina kan gitu ya. Karena logo itu harus punya message ke sana, makanya kayak logo gambar itu pas kenapa ada hak ciptanya tadi, karena logo itu pertama ya tadi benar susah dibuatnya juga dan inspirasinya harus ini, dan logo itu biasanya mencerminkan sesuatu brand tersebut. Makanya kalau dibilang kok bikin visual effect, kok bikin logo sama visual effect lebih mahal bikin logo. Logo itu identitas bro. Jadi kalau seseorang content creator nggak punya identitas lah gitu, ya nggak akan ada harganya mungkin. Iya betul. Ya, karena identitas reputasi ada kalau ada identitas sih. Betul. Makanya kalau kalian nge-YouTube ya pertahankan reputasinya, kalau misalnya reputasinya baik ya pertahankan. Kayak Gadgetin aja, reputasinya kan dari dulu nggak kayak gitulah. Kalau saya nonton Gadgetin walaupun dulu videonya busuk banget lah gitu, saya nonton video David dulu. Karena tapi ya benar sih tadi kurang nih kalau kalian pengen nge-YouTube dan kenceng views-nya, watch time-nya bagus. Buat channel atau konten yang dalamnya itu edukasi. Nah jadi juga sempat ada satu video mungkin ya, tapi sebelumnya kita informasiin ke teman-teman semua, tadi sempat ada kesalahan teknis ya karena memory card-nya nggak bisa kebaca tiba-tiba ya. Kita lanjutin pakai ini, kita nge-record pakai kamera HP ya. Tapi audionya tetap bagus. Audio tetap bagus yang penting. Kita balik lagi ke perbincangan yang tadi mengenai kalau misalkan di YouTube itu kadang-kadang random dalam arti kata kita nggak akan pernah tahu, unpredictable maksudnya. Nggak akan pernah tahu siapa yang trending dan konten apa yang trending. Contohnya kayak kemarin sempat ada waktu parodinya Jokowi sama Prabowo. Itu kan hampir berapa? 40 juta mungkin ya viewsnya pada saat itu. Oh itu Skinny Indonesia 24 ya? Nah, tapi terkalahkan oleh Iwan Beli Cupang. Ya, katanya cuma gitu doang ya. Ya itu karena sempat masuk sempat collab juga sama Kerry sih, itu di rap song 2019 ya. Jadi ya kita kadang-kadang nggak bisa ngeprediksi juga gimana sih harusnya konten yang bisa nge-grab penonton viewers yang banyak tuh
masih kadang-kadang unpredictable-nya di situ tuh. Yang masih jadi pertanyaan sebagai yang newbie dalam membuat konten atau sebagai konten kreator, kita masih kadang-kadang ngebacanya di situ. Karena unpredictable, mana yang bakal trending dan mana yang enggak. Walaupun kita udah nyiapin kayak gini nih, udah proper peralatan, audio, setup udah oke, tapi terkalahkan oleh yang kayak gitu. Bahkan sampai sempat di Atta Halilintar juga stres. Akhirnya banyak orang yang beli cupang tiba-tiba. Artis-artis pada beli cupang semuanya gitu. Tanggapan Gugun gimana? Kalau menurut saya sih itu kan viral atau trending yang tidak terduga. Sebetulnya itu naik karena banyak yang share sih yang pertama itu ya. Dan kalau buat teman-teman tahu sih, kalau zaman sekarang TikTok zaman sekarang itu kayak YouTube tahun 2016 gitu. Jadi kan di TikTok itu lebih keren. Jadi kalau saya lihat, karena Instagram dalamnya TikTok, betul. WA story TikTok, YouTube dalamnya TikTok, bahkan lagu-lagunya TikTok. Terus ngomonginnya itu viral gimana ya? Itu mungkin dulu di share-nya banyak di orang yang menggunakan aplikasinya gitu Pak. Kayak misalnya menurut survei tahun sekarang itu lebih banyak orang yang mengunduh TikTok dibanding WhatsApp. Itu saya dulu baca di CNN. Jadi kenapa TikTok yang masuk TikTok viral? Adelono kan gitu Pak. Oh iya betul. Padahal kan video di IG-nya mah cuma berapa ribu, saya masih ingat si views-nya. Karena sempat ketemu juga di Kosambi. Tapi ketika masuk TikTok itu kan meledak gitu. Wah sampai gimana. Dan kalau menurut saya sih, jadi sekarang itu penonton YouTube itu dibagi menjadi dua. Ada metropolitan, ada urban. Nah metropolitan itu jadi orang-orang kota Pak, kayak kita lah. Nah, jadi kita mah Pak, kalau cari hiburan, karena kita diem di kota, kan jenuh nih di rumah, pasti kan orang-orang metropolitan atau orang-orang kota nyari hiburannya nggak melulu melalui handphone Pak. Betul. Jadi bisa ke bioskop, bisa nongkrong, bisa ngapain lah gitu ya, banyak banget. Dan sedangkan orang-orang urban ini adalah orang pinggiran Pak. Jadi orang itu pinggiran kota, dan dia itu nggak punya hiburan lain selain dengan handphone. Dan menurut survei, ternyata penduduk Indonesia itu banyak banget orang yang tinggal di pinggiran dibanding di kota. Nah itu makanya kenapa sih? Makanya kenapa ya Chandra Liau bikin ini karena mungkin orang metropolitan gak akan ngerti Pak apa ini jelasin Chandra Liau. Dan terus kenapa juga TikTok makin rame, karena TikTok itu lebih compatible karena kita bisa bikin konten di situ, kita bisa ngedit di situ juga, kita bisa nyari referensi di situ, bahkan semua kayak masak nasi goreng juga mungkin ada di TikTok. Kalau di YouTube kan enggak lah. Di YouTube juga kita download aplikasi YouTube, kita nggak bisa ngedit video Pak. Kalau di TikTok bisa. Nah kenapa itu alasan TikTok lebih banyak dibanding WhatsApp? Karena apa? Karena pengguna TikTok adalah pengguna orang-orang urban gitu, orang-orang pinggiran. Maaf ini definisi pinggiran bukan konotasi negatif ya, tapi pinggiran di sini tuh ada pertengahan kota, ada pinggiran. Makanya orang-orang urban ini ketika mencari hiburan nggak ada lain karena mau ke bioskop jauh, mau ke mall juga nggak ada mungkin, mau ke sawah ya gitu-gitu aja gitu. Kadang makanya jangan aneh kalau orang kota cari hiburannya ke kampung, orang kampung cari hiburannya ke kota. Makanya mungkin bahasanya mungkin bisa diperhalus. Yang dimaksud dengan urban mungkin karena mereka tidak memiliki fasilitas hiburan selengkap yang ada di kota. Ya gitu mungkin dari segi transportasi, mungkin dan lain-lain. Dan lagian sekarang HP murah, kuota murah, jaringan sekarang 4G udah masuk ke urban, ke pelosok-pelosok udah. Jadi ya itu dia. Jadi kalau teman-teman pengen berkarya, ini mah saran dari saya ya, mending berkarya di TikTok, setelah viral kalian lari ke YouTube gitu. Biasanya kayak rata-rata TikTokers juga kayak gitu Pak. Karena apa? Karena TikTok itu kayak Dennis mungkin ya. Ya kayak gitu. Si Cadel itu kan sampai diundang Deddy Kobuzer kan di podcast. Ya menurut saya sih ya karena kenapa orang harus nyariin TikTok, karena YouTube itu aplikasi kelima terbanyak diunduh di Indonesia setelah TikTok. Jadi ada TikTok, ada WhatsApp, Instagram, ada TikTok, WhatsApp, terus Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu saya baca di CNN, mungkin nyari aja nanti kutipannya ya, karena saya juga sebetulnya ini pengen dibahas di channel saya sih Pak. Ya nanggung di sini ya udah sharing aja lah di sini ya. Itu teman-teman sok aja kalau kalian punya teman 10 teman pasti 9 dari temannya pasti punya TikTok. Di HP-nya walaupun itu dipakai apa enggak. Karena pengguna TikTok biasanya kalau orang kota install aplikasi TikTok itu untuk kalau nyari informasi ya. Jadi dia nyari hiburan lah. Cuman hiburannya 1% mungkin. Betul. Karena hiburannya itu nggak melulu HP, bisa pacaran, bisa ngapain lah gitu. Kayak gitu sih. Iya.
Jadi ya untuk fenomena sekarang lah Pak. benar-benar unpredictable gitu ya. Jadi buat teman-teman baik lagi yang misalkan mau coba-coba main YouTube atau misalkan mau mulai serius di YouTube, jalanin aja dulu ya, tak less do more. Ya, boleh betul. kita dengerin pendapat, boleh, tapi jangan sampai pendapat itu akhirnya menghimpit kita untuk berkreasi untuk maju. Jalan aja yang penting ya. Jalan sih kalau menurut saya mah kalian justru jangan nunggu kalian punya alat pro. Lebih justru kayak gini nih, ini pakai HP lah gitu ya karena ada trouble. Ya kalian punya apa? Ya udah pakai aja gitu karena kalau kalian nunggu karena speknya harus mahal nih, kamera harus ini, lensa harus ini, lighting harus beli yang ini, harus apa? Itu gak akan mulai gitu. Karena apa? Saya juga dari Kang Ijal juga sama ya, nungguin punya alat pro mah kapan? Mungkin video ini tayangnya tahun 2025 mungkin kalau misalnya nunggu betul. proper dari alat lah gitu. Iya, betul. Ya alat mah nomor sekian lah karena saya lihat dari konten-konten yang Cican TV lah, masa yang nggak tahu lah karena kemarin sempat viral juga karena masuk podcast yang Ciharoy itu kalau nggak tahu. Ciharoy gitu ya. Kalau saya lihat sih wah ini orang beruntung gitu, dan ketika dilihat ke bawah scroll, makanya kalau teman-teman pengen belajar ketika ada orang viral scroll paling bawah sebelumnya kayak gimana gitu sebelum sampai saat ini lah gitu. Betul. Ya mungkin, nah untuk mengenai tadi sempat kita mepet-mepet juga bahas masalah spek, mungkin di next konten jadi kepikiran gue bakal ngejelasin spek apa aja yang dipakai pada saat podcast kali ini gitu. Jadi kita mungkin sedikit tutorial juga gimana cara setup. Tapi Pak, menurut saya ini saran sih. Bapak bikin podcast kayak gini, cuman bermodalkan HP, mulai dari syuting, mulai dari ngedit, mungkin Pak bisa itu. Jadi kita bikin tutorial golem. Karena mungkin semua orang nggak punya laptop Pak. Betul, jadi Bapak nanti kalau misalnya laptop spek kayak gini, jadi kan segmented nih buat orang punya duit. Kalau HP semua orang punya HP. Iya. Walaupun anaknya punya HP, tapi mamahnya pasti punya HP. Iya, betul. Mungkin itu mah saran sih, tapi nggak tahu ya. Boleh ditampung nanti ya. Jadi nanti, karena saya juga pengen tahu lah gitu orang. Soalnya nggak ada apa yang bikin tutorial kayak gitu. Betul. Maksudnya bikin podcast. Nah, itu bisa ditampung. Jadi salah satu manfaat dari kita ngobrol sharing gitu ya. Jadi kita saling bertukar ilmu ya. Jadi kalau misalnya ada masukan kayak gitu juga bisa jadi ide juga buat kita. Betul. Nanti mungkin gue bakal collab juga sama kontennya Kang Gugun juga. Iya. Nanti subscribe dulu guys. Ada ya. Nanti untuk channelnya Gugun kita tulis di linknya ada di deskripsi. Nanti juga kita tulis di sini ya. Ada, nanti kita tampilin. Kalau di saya mah jangan like, jangan subscribe juga. Terserah ya. Terserah. Mau nonton mau kagak juga gak peduli saya mah, karena di YouTube nggak cari duit sih. Itu cari pengalaman aja karena saya itu butuh portofolio hidup lah. Kayak misalnya dulu ketika umur sekian pernah ngelakuin apa nih ke anak gitu. Ya, saya pernah buat ini nih. Jadi nanti mau bikin konten yang jelas kontennya mungkin nggak ada sih di channel orang lain. Yang jelas ya, tapi konten pokoknya nanti aja lah, tonton aja lah sama Kang Ijal. Nanti boleh kasih tahu spoilernya apa nggak next konten nggak? Ya spoilernya sih lebih ke mencoba sesuatu yang belum pernah orang coba itu. Nah itu dia. Mencoba sesuatu yang belum pernah orang coba. Itu kata kuncinya cuy ya. Nah mungkin ya terima kasih buat waktunya sama Kang Gugun. Terima kasih sharingnya sangat bermanfaat. Kita udah setengah 2 pagi. Kita syuting dari dia tuh udah standby di sini jam 9-an lah. 10-an lah ya. Ya. Kita doakan yang terbaik dan tetap jaga kesehatan karena pandemik ini masih ya kita nggak tahu sampai kapan. Kita tetap jaga kesehatan, saling jaga protokol kesehatannya juga. Terus juga turut berbelasungkawa untuk bencana di Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Dan gempa di Sulawesi juga gitu ya. Jadi kita doakan lah gitu. Ya semoga baru awal tahun nih banyak banget bencana lah gitu di Indonesia gitu. Iya, tapi kita kalau bisa jangan pesimis lah, mudah-mudahan 2021 ini impian kita masing-masing ya, umumnya mungkin buat negara ini juga menjadi lebih baik lah ya. Kita doakan pokoknya 2021 itu be mine lah. Oke. Sekian konten podcast bersama apa nama channel sih? Gunadi Wijaya sih, tulis Gunadi Wijaya. Ya. Kalau ada teman-teman nanti yang mau ngepoin YouTube-nya silakan, nanti mau link IG, link YouTube-nya nanti kita gue tulis di deskripsi di bawah ya. Oke. Sekian podcast dari Kang Aduk Semen featuring Gunadi Wijaya. Selamat malam dan ciao. Bye bye.